Kalau yang aku lihat, kehidupan pageant itu mau di kancing ceping, mau di raka-raki semuanya pakai topeng. Aku juga pernah ikut temen aku yang ikut ajangnya cowok tuh, ajang pageantnya cowok. Kalau aku ngeliat itu kayak, ya Allah ganteng banget gitu. Oh iya, homo. Oh iya. Serius kan? Serius. Mampus lu. Pas udah dibutuh kayak, wah aku pengen banget nih ketemu sama nih anak Oke. gitu. Pas udah ketemu, foundationnya tebel say. Serius. Ya Tuhan. Mami udah bilang berkali-kali Mami gak suka sama yang gini-gini nih. Yang berbulu-bulu gini, soalnya suka nyangkut. Yang nyangkut di gigi, ya kan? Yang nyangkut di tenggorokan. Takut ya Bun ya. Takut. Boleh tolong ambilin gunting boleh nggak? Kita gunting aja gimana? Selalu dikasihnya yang ini. Mau tuker tapi nggak mau sih. Basa-basi doang. Kamu udah pernah nyobain yang berbulu belum? Enggak belum. Serius? Serius. Berarti selama ini yang dicobain itu yang bersih-bersih, Iya yang rapi-rapi. bersih-bersih. Emang kenapa sih ada apa dengan bulu? Bulu. Biasanya sih kalau bulu tuh kelihatannya nggak rapi aja, kayak jelek aja gitu. Anyway, Mami mau sapa para penikmat PSK dulu ya. Kita ketemu lagi barengan sama aku, Rizka, Mami PSK kamu. Jadinya harus gitu ya. Jadi, Mami sudah ada PSK baru. Oh my god. Tolong, takut banget nih, takut. Apaan sih lu semangat banget hari ini sumpah. Bingung gue mentang-mentang gue punya barang baru. Heran gue. Jadi perkenalkan, nama kamu siapa? Nama aku udah disebut tadi kok. Serius sudah disebut. Serius siapa? Serius sudah. Itu nama gue. Oh gitu. Berarti nama kita sama. Iya kah? Iya. Kamu Rizka juga? Iya. Pakai S atau pakai Z? S lah. Pakai S, gue pakai Z, sorry ya. Oh sorry juga. Berarti duluan aku dong, S dulu loh timbang Z belakangan loh. Komoditas unggul itu selalu unik. Oh gitu. Paling belakang. Appearance-nya unik. Oh my god, Iya oke. kan? Terus namanya juga unik, Oke. harus begitu. Makanya gue terpilih jadi Mami. Tapi biasanya kalau namanya banyak yang sama tuh nggak unik loh biasanya. Kan gue pakai Z, makanya gue berbeda sendiri. Oke. Ya Boleh kan? lah, boleh. Beda gua. Jadi Rizka, nama panjang lu Rizka Amalia. Betul. Kok Itu tahu? enggak, masalahnya itu Oh, gitu. adalah nama yang terabsurd. Why? Sebenarnya nama lu siapa? Rizka Amalia, tapi kok sendiri? Rizka. Enggak kok, ini baru sama Rizka yang lain. Tapi nama lu bukan Rizka Rizka Amalia, Amalia. iya. Si Lia kemana? Apa kabar Lia itu? Lia kayaknya hodam gue deh. Cari aja nanti, colong ada yang indie home nggak di sini? Home. Siapa Ada tahu indie bisa home lihat. Mungkin di belakang gue ada Lia yang lain. Lia yang lain. Tepuk tangan dong Rizka Amalia. Sebelum kita lanjutkan interview kita, karena sebagai calon PSK di sini kan harus memenuhi beberapa standar, Ya beberapa ampun, syarat. deg-degan banget sumpah. Ini adalah part paling deg-degan dalam hidup. Jadi coba-coba kalian ini pada tahu Rizka dari mana? Rizka Amalia pada tahu dari mana? Dari Coba Kak, lu penonton enggak serius. Belum, Penonton bayaran, belum. Lu tahu Rizka tuh siapa Rizka? Enggak tahu. Lu enggak tahu. Oh my god. Main lu kurang jauh. Pak Stroduper taunya Rizka siapa? Video apa? Tolong beda ya. Maaf aja dong. nih. Nah, kameramen taunya Rizka ini siapa? Video. Kenapa semuanya Absurd, Rizka? pada absurd semuanya. Kenal sama tahu sama Rizka siapa? Oh my god. Really? Is she? Oh my god. Jadi dia itu sebagai siapa? Kenalnya tuh Rizka ini siapa? Oh, Ceping. Oke. Iya. Raki. Iya, nggak Oke. salah. Berarti Rizka Raki. Lu Rizka cerita kita. Oke, Rizka cerita Terus kita. Rizka apa lagi? Rizka Amalia. Lu kan baru gua tes tahu barusan ya. Jadi Iya, sebenarnya iya. Riz, profesi lu apa sih? Kok tadi ada yang bilang Raki, ada yang bilang Rizka cerita kita. Oke. Kalau profesi sekarang ya pastinya kalau profesi tetapnya ada sih ya sebagai
pegawai budak korporat gitu ya kan ya di suatu ya tempat kan, ya yang udah nggak usah disebut ya. Oke. Nanti marahin sama korporasinya Emang ya nggak kan. boleh, Bang? Ya nggak apa-apa sih, cuman aku juga pengen terlalu terkenal sebagai budak korporat Kalau gitu loh. gue sih di gitu-gitu dikasih nggak boleh podcastan, nggak boleh gitu, gue sih resign. Boleh, cuman kayak nggak mau aja gitu terkenal sebagai kayak kehidupan kantor ya udah kantor, selain kantor ya udah selain kantor gitu Oke, loh. oke. Tapi sebenarnya itu itu. adalah pekerjaan utama. Main job Main bener. job, benar. Side jobnya ada berapa biji? Side jobnya satu. Cerita kita ya WO. Cerita itu WO yang lagi ngehits Oh banget my tuh, god, lagi rame exactly, banget. pastinya lah. Siapa yang udah pernah pakai cerita kita? Lu Mau nikah? udah gagal. Iya. Nggak Kalau gue udah nawarin dia loh. Sayang Nggak usah, banget. udah gagal aja, udah nggak usah. Jadi Rizka yang kalau misalnya kan kayak tadi nih, gue Oke. nanya sama orang-orang, jawabannya macem-macem. Betul. Sebenarnya seorang Rizka nih pengen dikenal sebagai Rizka siapa sih? Itu sih yang pertanyaan yang jawabannya agak sulit karena aku tuh selalu nempatin posisi aku. Misal aku nih di tempat A, ya udah kamu akan kenal aku sebagai si A gitu loh. Oke. Aku di tempat B, kamu akan kenal aku sebagai si B. Gak mungkin ya, kecuali kamu emang tahu aku sebelumnya. Kamu gak akan tahu kalau aku A di tempat B gitu loh. Oke. Jadi misal aku di kantor sebelumnya nggak ada yang tahu tuh kalau aku Ceping gitu. Oke. Terus di Ceping juga nggak ada yang tahu, nggak sih kan Ceping profesi pertama setelah aku kembali ke Sumenep ya. Oke. Kan dulu kan kuliah di luar tuh, di luar Madura. Terusnya itu balik ke Sumenep jadi Ceping. Udahnya itu selang 1 tahun, 1 apa 2 ya? 1 tahun lebih jadi Raki. Setelah itu sebelum jadi Raki jadi WO dulu. Oh berarti WO-nya udah sebelum Raki malah. Sebelum Raki. Setelah Raki WO Raki udahnya itu baru kerja. Jadi budak korporat. Iya. Sebenarnya sebelumnya pernah sih jadi budak korporat, cuman gara-gara si Raki ini gue lebih milih resign. Gak tahu kenapa, kayak pengen aja gitu. Yang namanya korporasinya juga nggak ngedukung aku ikut Berarti raka-rakinya lu biasa lah. udah mengambil langkah yang baik, udah mengambil langkah yang benar ya. Betul. Menurut gue mereka pasti nyesel sih. Mohon maaf. Jadi yang bisa gue tangkap adalah Rizka ini anak alay, iya kan? Oh, gitu ya? Dia aja nggak tahu. Gue ini pengen lebih condong kemana? Ini nggak Betul. tahu. Iya bener sih, Anak alay. nggak salah. Anak alay sama kayak lu nih. Aduh. Anak alay juga. Itu emang kalau anak kala itu ada item-itemnya di pipinya gitu ya? Iya emang. Ah gitu. Itu kan identitas dia. Oh gitu. Emang harus begitu. Anyway, di Raki tahun berapa? Raki itu tahun 2021. Oke, berarti baru 2 tahun lalu dong. Baru 2 tahun lalu. dong. Ya nggak baru sih, udah lama sih. Soalnya kayak udah lupa aja gitu mau menjadi Raki. Ya nggak. Masih Tapi, ada, masih ingat. Apa sih yang mendorong seorang Rizka untuk ikutan itu? Kalau yang mendorong ya, Rizka itu ikut event Jawa Timur sudah dari SMA. Oke. Bukan event ya, kayak lomba-lomba Jawa Timuran tuh dari SMA. Lomba apa aja tuh? Pageant juga? Pernah duta kesehatan dulu. Kan perwakilan dari sekolah tuh, duta kesehatan pernah ikut. Udah itu ada pelajar pelopor tertib lalu lintas dulu. Itu 2 kali gue ikut, nggak ada masuk 10 besar. Kayak ini kenapa sih, ini yang salah Madura? Aku atau apanya gitu? Atau memang jurinya ini nggak tahu nilai gitu? Sampai kepikiran kayak gitu. Terus udahnya itu ada setelah kelas 3 SMA tuh ada pemilihan Kawin Ceping. Yang mana setelah Kawin Ceping itu juga ada nanti yang namanya Raka-Raki gitu. Jadi dari SMA kelas 3 tuh udah kepikiran kayak pengen deh ikutan gitu loh. Pengen banget ikut acara itu dan harus menang nih gitu. Ayolah sekali aja aku pengen menang gitu. Pengen sekali aja Ambisius gitu. juga berarti lo ya? banget. Oke. Iya, meskipun ambisiusnya kadang mendelep terus udah itu bangun lagi gitu. Masih belum stabil, maklum, masih Betul. anak alay. Betul. Ya kan? Belum Sampai stabil. sekarang masih alay kok. Sama gue juga masih alay. Oke. Iya. Jadi setelah itu kelas 3 SMA udah itu kuliah kan. Kuliah di Surabaya di mana tempat kuliah aku tuh isinya cowok semua. Jadi dari sekelas, kalau aku bilang seangkatan itu perempuannya cuma 5, sekelas itu perempuannya cuma 2 dan itu berlanjut selama 4 tahun. Jadi teman-teman aku di sekeliling aku cowok semua. Jadi
tidak ada kegiatan-kegiatan yang menuju ke arah pageant gitu, nggak ada. Oke. Jadi lebih ke kayak kuliah nggak tidur, nongkrong, ngopi, rapat ya kan, Ya, ya. anak himpunan gitu ya kan, Ya, dulu ya, kan ya, dewan ya, kuliah. ya. Terus udah itu pas aku balik 2019 aku balik ke Sumenep acara nikahan saudaraku. Jadi ada yang ngajak aku, kamu kenapa nggak ikut ceping gitu? Ya pengen banget lah gitu. Ini ada nawarin gini-gini, ada agensi lah yang nawarin gitu ya kan. Kamu kenapa nggak ikut aja, nanti kayak gini sistemnya, dikasih tahu. Oh boleh tuh gitu. Terus udah itu akhirnya menjelang acara masuk ke agensi tersebut, kita belajar tuh gimana caranya jadi ceping, A I U E O, babi bu bebo gitu ya. Sudah sampai akhirnya hari H, sebenarnya udah positif thinking banget tuh bakal winner lah gitu, winner siapa sih di Sumenep gitu kan. Iya, ternyata Ternyata enggak. Serius? Iya. Ini sih masuk jajar 5 besar. Wakil 1 atau wakil 1 tuh bisa kita nyebutnya juara 2 lah. Juara 2, dapetnya juara 2 waktu itu. Cuman kayak banyak banget pertanyaan, kenapa aku harus jadi juara 2 gitu. Ada mungkin banyak orang kenal juga di Sumenep. Ngerti gak sih? Oh yang nggak bisa nyanyi itu? Bisa, Tapi dia iya nggak jawab ampun. nyanyi. Bisa, ngawur. Bisa dari mana? bintang 5 Oh dia. yang suaranya unik itu. Betul. Iya. Iya dia winnernya, dia kan Ini juga dulu. kenapa penonton pada heboh sih? Ada apa? Kayaknya mereka panas dingin deh. Panas dingin mereka tuh. Enggak, kan gue kan cuman yang itu, Iya, benar. benar. Yang suaranya unik ya, kita bilang tadi suaranya sangat unik. Iya, sangat berkarakter itu kan. Iya, khas banget suara. Iya. Empe, nanti ada suara mbeknya ya yang itu ya. Tapi nggak apa-apa sih, gue nggak ada masalah. Oke, berarti boleh dibilang ikutan Raki iseng. Enggak, kan ceping sama Raki beda loh ya. Jadi Oke, ceping bedanya apa itu tuh? masih skalanya sekabupaten, Raki itu se-Jawa Timur. Nah, Oke. jadi sebenarnya pas waktu udah jadi juara 2 itu kayak udah pupus harapan, ya Allah udah nggak bisa jadi Raki nih ini. Meskipun masih ada kayak terbesit bisa kali ya mungkin dinas berubah pikiran aku yang diberangkatin gitu. Secara kan aku di Surabaya gitu yang pertama, terus juga mohon maaf nih tinggiku sama si winner ini lebih tinggi aku, mungkin Oke. mereka berpikir akan naikin aku ke atas gitu. Tapi ternyata tetap aja tuh nggak berangkat gitu loh. Terus ternyata Allahu a'lam ya, luar biasanya kuasa Allah tuh. Tiba-tiba 2020 hadir COVID-19. Oke. Waduh, jadilah nggak ada pemilihan Kacang Ceping 2020. Oke. Terakhir 2019. Jadilah 2021 nggak ada yang berangkat dong. Jadi nggak ada, biasanya kan pemilihan, udah itu winnernya berangkat, pemilihan winnernya berangkat. 2020 nggak ada, akhirnya 2021 aku yang berangkat. Kayak, Alhamdulillah, oh my God. pucuk dicinta ulam pun tiba. Bener. Jadi ya kalau kan? kemana-mana tuh gue bilangnya COVID-19 tuh nggak selamanya buruk. Masih ada hal yang kayak ternyata masih banyak kok. Buat lo. Oh iya. Buat yang lain, buat kita buruk banget itu yang namanya COVID. Tapi banyak banget juga kan culture yang berubah setelah COVID-19. Kayak orang-orang kemana-mana jadi pakai masker. Terus kayak Enggak, sebenarnya orang-orang kemana-mana pakai masker lebih menutupi Insecure aja ya. wajahnya sih. Ya. Nah ini Bisa, pengalaman bisa, pribadi bisa. kan, Oh, ya gitu. kan? Tapi bener tuh gara-gara COVID gue yang harusnya tour kemana-mana cancel, yang harusnya ini udah. Iya, Kacau jadi itu emang. betul. Jadi ada yang baru memulai usahanya di COVID-19, ada juga yang besar karena COVID-19 karena kan ada beberapa perubahan yang kayak signifikan banget sehingga orang-orang yang kreatif tuh bisa muncul ide baru Benar. di COVID-19. Terus Ada kita yang kayak telat gitu. nih ya. Kita hari gini baru memulai Iya, padahal bisnis kreatif. Iya, padahal podcast itu udah dari tahun 2020 pas Covid loh, lagi banyak-banyaknya. Heeh, bener. Serius? Bener. Gua nggak apa ya, nggak mendalami. Gua tidak memperhatikan perkembangan podcast di Sumenep sih. Oke. Jadi- Kalau di Sumenep ada nggak ya? Nggak tahu sih. Ada nggak sih podcast di Sumenep nih? Nggak. Ada mungkin tapi nggak ya. Ada, tapi Kurang nggak seru peminat kayak kali. gini lah. Gila, di sini mah kita seru. Luar biasa banget Anjir. emang. Iya kan? Iya. Dimana iya. lo di Sumenep cari podcast yang barbar kayak gini? Nggak ada, cuma di sini doang. Semoga aja nggak ada Iya, para barang Kliwon fanatis lagi lain nih. nih. Ini kita nih. Apa tuh? Apa? Maskot kita. Oh my Icon kita God. banget ini. Pertanyaannya dia tuh cowok apa cewek? Ini transgender dia. Oh my God. Jadi bisa bongkar pasang.
Oh, berarti janinnya bongkar pasang juga Iya, gitu. jadi kemarin gue ajak ke Thailand dia Oke. untuk bongkar pasang, dipasang baut. Ketika Oke, dia oke, mau oke. jadi laki-laki bisa, Oh, ketika dia jadi dilepas ini. janinnya gitu Bisa, ya, bisa, diganti. Oh my bisa. god, keren banget Rizka, coba. yang namanya katakanlah si Raki itu pageant lah ya. Oke. Sorry lupa. Yang namanya pageant lifestyle itu orang-orang taunya pageant lifestyle itu yang hura-hura, yang wow, kumpulan orang-orang jet set, ya kan? Yang kumpulan orang-orang pinter, kumpulan orang-orang sok pinter juga ya kan? Kumpulannya orang, ya you know lah, that kind of party people gitu loh. Ah? Apaan sih? Nggak dengar apa-apa. Nggak dengar apa-apa. Iya, nggak maksudnya nggak masuk circle itu, nggak bisa. Nggak masuk. Maaf. Nggak bisa. Gue biar kata begini tapi levelnya gitu. Ya gitu. Iya, ya gitu. Iya, Oke. Jadi bener nggak sih ketika lu kan sebagai seorang Raki ya, bener nggak sih kehidupan pageant tuh seperti itu? Tergantung dari mana kita lihatnya sih. Karena kalau yang aku lihat, kehidupan pageant itu mau di kayu ceping, mau di raka-raki semuanya pakai topeng. Oke. Saat Which is- acara, which means- iya intinya mereka bukan the real mereka, tapi memang ada kadang sejauh yang aku lihat ada part di mana kita bisa benar-benar bisa ngelihat mereka ini real apa enggak sih gitu. Oke. Jadi memang kerasa aja gitu caranya dia ngomong, cara dia berkomunikasi sama kita. Yang fake sama yang nggak fake tuh kelihatan. Yang benar-benar pinter sama yang nggak, yang tadi sok pinter ya. tuh kelihatan. Jadi kayak ya emang yang belok-belok, yang aneh-aneh macam-macam tuh ada. Jadi kayak yang cowok-cowok ada yang pakai ABCD ya kan, kayak gemulai sekali, pendiam-pendiam ternyata menghanyutkan. Bahkan aku juga pernah ikut temen aku yang ikut ajangnya cowok tuh, ajang pageantnya cowok. Pala aku ngeliat itu kayak ya Allah ganteng banget gitu. Oh iya, homo. Oh iya. Serius kan? Serius. Mampus lu. Pas udah di foto kayak wah aku pengen banget nih ketemu sama nih anak Oke. gitu. Pas udah ketemu foundationnya tebel say. Serius. Ya Tuhan, gue yang sebagai seorang perempuan gue merasa terlukai cuy, karena gue aja nggak begitu gitu kan ya. Iya benar serius, sampai mukanya tuh benar-benar glowing gitu loh, glowing banget gitu kayak sampai. Tapi pas kemarin lagi berkompetisi nih, ada gitu nggak sih kayak one night stand sama-sama apa sih namanya, finalis? Nggak tahu sih, nggak tahu. Tahu gitu ya, lagi tengah malam lagi berpedang-pedangan gitu Nggak tahu kan. sih. Kalau sejauh yang aku tahu ya, di raka-raki itu lebih normal sih menurut aku. Oke. Beda sama ajang-ajang lainnya yang minor lah kalau aku bilang. Soalnya kalau raka-raki itu kebanyakan memang lihatnya dari smart enggaknya orang ya. Kalau yang aku lihat. Jadi kan mereka kan melewati pemilihan di setiap kabupaten gitu loh, Oke. dan pemilihan di kabupatennya pun cukup ketat. Jadi kredibilitasnya terjamin lah menurutku kalau raka-raki itu. Berarti menurut lu orang-orang yang masuk raka-raki otomatis pinter dong? Sebagian besar iya, ada yang Oh, beruntung, itu ada itu yang menang enggak? Gimana sih? ya mana gue tahu ya kan. Kepo deh. Tapi selain isi kepala, selain otak, pasti ada hal-hal lain dong yang jadi. Pasti Iya kan? pasti. Kalau menurut lu sendiri, di dalam diri seorang Rizka, lu punya kelebihan apa sih yang orang nggak punya, yang membuat lu worth it? Apa ya? Menurut aku tuh paket komplit banget gitu loh. Paket komplit tuh gimana? Bisa dibungkus dong? Iya, ibaratnya nasi goreng spesialnya pakai telur men. Tapi bisa dibungkus gak? Iya jangan sih. Makan di tempat aja gimana? Kalau nggak bisa dibungkus, kalah sama Mami dong. Ya udah mami aja Mi. Nggak, serius. Iya, jadi aku ya gimana ya? Ini kalau ngomongin soal kelebihan berarti kita boleh sombong dong Boleh, ya. boleh banget. Jadi kalau dilihat-lihat juga meskipun dilihat per part aku nggak mancung, bibir aku nggak seksi gitu ya. Cuman mungkin mata aku tajam gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan orang-orang lihat aku mungkin kayak adem gitu. Oh my god. Kayak indah aja dilihat gitu loh. Oh, gitu. Ya kan? Terus aku juga punya tinggi badan yang di atas rata-rata. Berapa sih? 165. Oke. 165 biasanya kan kalau orang-orang Sumeneb tuh tingginya 160, 162, itu pun 165
aja ini udah termasuk tinggi. Oke. Kalau anak sekarang nih, anak SMA sekarang jarang banget ada yang tingginya Iya, benar, segitu. kecil banget. Betul. Bahkan aku lihat kemarin tuh paskibraka pun yang which is harusnya dia tinggi-tinggi, Iya. banyak kan yang pendek-pendek, malah yang tinggi-tinggi nggak bisa ikut karena nggak ada yang sepadan. Aku dengar ada kayak gitu loh Kak. Kurang pupuk di bonsai ya. Tuh. Ditarik mulu sih dia. Oke, jadi your favorite body part of you? Apa ya? Mata. Mata. Jadi Dan menurut lo itu adalah kelebihan yang ini banget. Yes. Jadi kalau aku pakai masker tuh kelihatan cantik banget, serius. Tapi nggak mas phishing loh ya, karena realnya juga cantik ya kan. Bener. Ki, tapi tolong sadar di. Oh my god. Gak mungkin. Gak mungkin masa depan lu secara ini. Gelap dong ya bun. Gelap banget Madesu kayaknya. tau gak lu, kalau kata orang Sunda tuh madesu, masa depan suram. Takut banget. Tapi itu kan mata adalah your favorite body part. Yes. Manusia ya pasti punya insecurities. Insecuritiesnya seorang Rizka itu apa sih? Pas badan udah mulai timbangan, udah agak naik sedikit aja tuh kayak sekarang aja jujur ya, dari tahun 2021 aku ikut Raka-Raki, bobot aku itu 58, 57, 56. Idealnya? Nggak pernah lebih dari 60. Kan tinggiku Oke. 165, harusnya ya 55 lah. Cuman aku ngerasanya kalau aku terlalu kurus juga nggak bagus Iya, gitu iya, kan. benar. Aku nggak suka terlalu kurus-kurus banget, nggak suka. Benar. Menurutku badanku pas waktu Raka-Raki itu udah oke banget, 55, 56, 57, 58 itu udah stabil banget. Selesai Raka-Raki, udahnya itu pas kerja kan, yang mana kalau kerja kita butuh makan siang karena otak kita diperas Iya, ya kan. benar. Terus sore-sorenya kita masih nyemil lagi nih, diajak sama teman-teman kantor gitu kan. Alhasil sekarang berapa? Berapa? 63 bunda. Tapi nggak gendut ya? Oh my god. Mas bagus loh. Iya tapi yang namanya orang insecure ya. Jadi kayak ngeliatin orang yang kurus dikit gitu, kayak badannya oke dikit itu kayak aduh gemuk banget ya aku. Berarti gitu. lu bisa dibilang tergolong orang-orang yang beauty conscious dong. Ya. Gila, nggak tersiksa hidup begitu. Enggak juga sih, karena meskipun begitu aku juga punya batasanku sendiri-sendiri lah. Oke. Enggak terlalu yang kayak ngebet banget harus kurus gitu enggak. Kemarin sempet 65 dan kayak kemana-mana ya, ngertilah mulutnya orang-orang ya. Iya. Ya ampun Rizka sekarang makin sehat ya gitu. Terus teman-teman kuliah bilang, ya Allah kayak Rizka yang dulu pipinya nggak segede itu deh gitu. Terus kayak ya kan namanya orang kemakan omongan gitu ya. Iya ya, ayolah kurus gitu. Akhirnya berhasil turun 2 kilo lah. 2 kilo doang? 2 kilo. Itu udah effort banget. Nggak tahu nih. Sekarang masih stabil ya, kayak masih 62 puasa kan. Oke. 62, 63, Nanti balik lagi kira-kira 62. berapa? Takutnya gitu. Biasanya udah selesai puasa ya kan, udah nahan-nahan, abis puasa lebaran tuh makannya udah Lebaran jadi lebaran ya kan? bener. Luar biasa pokoknya. Tapi berarti katakanlah seorang Rizka ini kan udah orang banyak kenal, banyak tahu. Tahu. Kalau kenal enggak ya, banyak Iya, tahu. Bisa dibilang adalah seorang public figure. Tapi lu masih belum kebal sama haters itu, sama omongan-omongan yang macam-macam gitu. Iya. Kebal sih enggak, tapi alhamdulillahnya gue tuh orangnya yang kayak omongannya orang sekarang. Gue tidur lupa. Oke. Jadi gue tengkar sama doi gue nih, sama pacar gue. Kamu udah punya pacar? Punya lah, maaf. Udah laku nih bos. Penonton kecewa. Gak apa-apa. Masih ada Rizka yang lain. Ini contohnya. Itu Rizka yang satunya mau dipanggilin nggak? Enggak, itu Rizka yang satunya mau dipanggilin nggak? Jadi fun fact ya, hari malam ini nih ada 3 Rizka sebenarnya. Yang in frame 2, yang satu ada di sono. Mau dipanggilin nggak? Siapa tahu cocok juga. Mau yang ini aja. Ya elah, standar lu ketinggian anjir. Sadar diri apa ya? Iya juga sih, bener sih. Bener. Tapi serius pacaran sama siapa? Teman kuliah dulu. Orang Surabaya dong. Orang Jawa Tengah. LDR dong. Iya bunda. Terus ya udah LDRan aja, kenapa? Terus kerjaan lu VCS mulu dong. LDRan kan? Enggak sih, enggak sampai ke sana sih. Kalau gua ngomong kayak masih sehat aja sih gua sama dia tuh. Sehat. 2000 Gimana? sehat kan dikasih nutrisi terus. Iya kan transferannya lancar bunda. Saya gini ya, 2023 lu ngomong sehat. Sehatnya 2023 tuh kayak apa sih? Iya nggak sampai begituan, kayak
Gue Ya iyalah mau risih gak anjir. gituan gimana, orang jauh LDR. Iya, yang tadi tuh si VCS itu bikin risih tau nggak? Kenapa sih? Nggak tahu, risih aja gitu. Kalah sama Panji, kalah sama Panji, kalah sama Fafa. Fafa aja nggak LDR-an, bentar-bentar ngepap, tuh dia Yang dipapin apaan? Ya titit. Ya nanti dia kalau ngechat ceweknya yang pap tete dong. Nggak gitu, nggak salah lagi. Tapi Riz, lu kan, let's say lu cantik gitu ya. Oke. Oh my god. Ada banyak orang yang kurang ajar nggak sih? Kurang ajar. Contoh, kayak tiba-tiba nge-DM Instagram ngepap titit, Oh enggak. tiba-tiba ngedeketin, tangannya traveling kemana-mana. Enggak. Belum pernah ketemu saya Belum sama pernah? kayak gituan. Kalau orang yang kenal sama aku nggak bakal berani kayak gitu. Soalnya Oke. yang aku tahu aku adalah tipikal orang yang apa ya? Alpha woman gitu deh. Jadi kayak orang-orang tuh nggak berani kayak gitu sama aku gitu loh. Karena aku iya, mungkin kalau mereka tahu aku, mungkin mereka berpikirnya kalau mereka berani kayak gitu, mungkin entah mulut aku yang ngomong atau tanganku yang gerak gitu loh. Barbar ternyata. Suka. Iya gitu. Tapi nggak tahu ya kalau emang ada orang-orang freak yang kayak tiba-tiba kayak gitu. Sampai saat ini belum pernah. Masih belum ya? Belum. Naudzubillah. Amit. Tapi serius loh, orang-orang tuh rata-rata emang begitu, emang rata-rata Iya. aja zaman sekarang ya. Iya kayak Rata-rata tuh orang. kemarin kan ada banyak kan yang kayak apa begal payudara. Gue salah satu korbannya. Seriously? Iya, salah. Gue gini-gini adalah korban. Di mana? Serius. Di daerah mana sih? Bukan. Lingkar. Enggak, bukan. Bukan yang arah jalan mau ke Kalianget. Oh, kali mau. Marengan. Belum sebelumnya. Pabian. Setelah gereja, Pasar Pertigaan. Kaju. Oh, Pasar Kaju. Di situ. Sendirian waktu itu motorannya. Gue kan kemana-mana sendirian. Nah, terus. Jadi gue habis pulang siaran, Heeh. terus tiba-tiba gue emang lagi kepengen ke arah sana, pengen. Gue kan orangnya suka random banget ya, suka gabut banget gitu kan. Tiba-tiba kemana Yang gitu ya? iya, pengen ke laut yang paling dekat ya di sana dong. Betul, ya kan, betul. ngedengerin Gemerisi ke air gitu ya. kayak gitu. Terus tiba-tiba lagi nyetir sendirian, ngok. Terus gue kejar. Oke, ya harus lah. Maksudnya mau gue kejar kan kurang gitu kan. Bang, Gue cuma dikit sebelahnya gitu. bang gitu Iya. ya. Bang, gas kadang dibungkus gitu. Terus. Nggak dapet, tapi ya udah gitu aja. Oh, kenceng banget ya. Ingat nggak? Maksudnya kenceng motornya, kenceng Motornya kencang. Ingat nggak motornya motor apa? Motor cowok sih, motor koplingan. Oh gitu. Bukan Tapi- yang kemarin ketangkep itu. Enggak, Kemarin bukan ya? Itu kan kasus yang viral. Gue tuh korban di tahun 2008. Oh, Ketika internet long masih time tidak ago ya? mudah diakses. dan Jadi nggak lain-lain. apa-apa nggak gampang viral gitu ya. Bener. Yang viral tuh cuma yang di TV doang. Ya Yang nggak sih? viral itu. Iya, Yang iya. viral ada yang kemarin ikutan asam bugal. Iya. Oh my god. Dah, internal. Iya. Yang tadi sempat di highlight gitu ya. Pinter nih, gue demen sama orang beginian. Gue demen sama yang beginian. Udah YTTA kalau sekarang nih. Kata anak-anak zaman sekarang tuh YTTA. Yang tahu-tahu aja. Iya, udah. kayak, Anak oke. zaman sekarang gitu ya, gue harus belajar bahasa alay anjir. Gue puyeng ngajakin anak alay. Anyway. Apa? Loh. Sebut. Make up. Ini merek make up itu YOU. Oh iya, betul. Iya kan? Rizka, setelah semua yang udah lu alamin, pengalaman umur lu berapa sih? Sekarang 24 mau 25. 25 tahun gitu ya. Pengalaman udah segudang. Ada Lu segudang. masih punya ini gak sih? My next goal, my next thing to achieve. Next achievementnya itu apa? Kembali ke titik awal lah. Karena kan apa ya, goals aku kan bukan jadi raki, bukan jadi ceping atau ya apapun itu prestasi-prestasi yang mungkin baru aku capai gitu. Iya,
cita-cita aku adalah menjadi pengusaha sukses. Oke. Tentunya ya kan ya, yang cuman duduk di rumah ya kan, tapi uangnya terus ngalir. Uangnya jalan ya. Betul. Jadi sekarang nggak apa-apa lah jadi budak korporat gitu. Misal semingguan nih, seminggu setiap pagi weekdays Senin sampai Jumat aku kerja di kantor gitu. Malamnya aku harus ketemu sama klien gitu. Atau ternyata masih ada job-job MC gitu ya kan. Aku penuhin padatin jadwal nggak masalah gitu loh. Yang penting di usia tertentu, entah itu 35 ataupun 40, aku sudah bisa diam di rumah. Oke. Aku udah bisa diam di rumah, uangnya udah ngalir tuh, udah enak. Pengennya sih gitu. Jadi terus nggak apa-apa deh. Kita luluh hentakkan semua dunia ini, kita remukkan seluruh tulang ini, tapi nanti di usia tua aku udah bisa ngobrol dengan santai sama suami aku, sama anak aku gitu. Jadi jadi ada hal-hal yang bisa aku ceritakan ke anak aku gitu nanti. Benar-benar. Tapi udah mulai di ini belum? Udah mulai Di plan gitu ya. Step by stepnya itu udah mulai kerjain Iya, belum? cuman karena aku sama doi LDR gitu ya kan, dan pekerjaan kita juga belum tetap, maksudnya bukan pegawai kantoran yang kayak udah punya gaji gede gitu. Kita masih sedikit mengawang-awang soal itu. Dia kan sekarang lagi di Makassar tuh. Jadi Makassar, aku di Sumenep gitu kan. Terus kalau kita merit, berarti kan kita harus mencari tempat tujuan, dan kita sepakat dari rumahnya di Seragen. Kita nggak mau di Seragen, kita nggak mau di Sumenep. Jadi kita harus mencari pertengahan yang Adil lah ya. adil Boy, lah, ya. adil Ke buat gue kita. jaraknya segini, ke lo juga jaraknya segini. Dan di situ ya kehidupannya masih normal, damai, dan pekerjaan kita bisa berjalan dengan baik di situ. Oke. Jadi udah ada plan belum kira-kira? Gue mau usaha di bidang ini. Iya, dari dulu sih pengennya punya kos-kosan ya. Oke, itu emang bener ya. Iya. Yang namanya bisnis tuh yang jalan tuh either emas atau properti. Udah nggak salah deh itu. Betul. Bener itu. Betul. Karena Gila, itu modalnya nggak ada gede banget. nilainya tuh nggak mungkin turun. Benar. Nilainya nggak mungkin turun. Beda sama hal-hal yang lain yang kayak The best investment sih itu. betul. Mau kita investasi di bibit atau di platform-platform lain aja dia bisa turun kan nilainya. Benar, Tapi kalau emas tuh nggak mungkin. Ya turun lah. Tapi semakin tahun turunnya seberapa sih? Iya, benar. Kalau kita beli emas tahun lalu 5 tahun lalu 1 gram, sekarang 1 gramnya udah bisa 2 kali lipat harganya. Benar. Mami juga tuh. Iya benar. Bisnis PSK juga enak loh. Jadi gini ya, gue kasih tau nih ya. Oke. Misal yang namanya misal. bisnis PSK itu, biar kata nih ceritanya, ini digusur, ini sudah tidak boleh. Contohnya bulan puasa tidak dilarang praktek. Oke. Kok masih jalan? Caranya? Pengen tahu? Iya. Jadi PSK dulu, mau nggak? Jadi anak mami dulu, mau nggak? Gitu. Ada syaratnya ya bun ya. Oke. Jadi ada beberapa yang inilah, Ini kan lagi sesi interview nih. hanya orang dalam yang Oh boleh gitu. tahu. Ini kan lagi udah sesi interview nih. Kan nanti tinggal lihat aja nanti kita keterima apa enggak gitu ya kan. Cocok. Lu cocoknya kenceng banget anjir. Apanya yang cocok sebenarnya? Iya, cocok apanya? Bingung ya kalau begitu ya. Awas ya, pulang jangan sampai mimpi basah. Oh my god. Entar lu ngebayangin dia dipakai buat ngocok lagi kan gak seru anjir. Gak seru. Seram deh. Ada aja emang. Kan gak seru banget ya. Iya. Ya, Ki, set your expectation lower than this. Oh my god. Okay. Anyway, masih muda dengan mobilitas tinggi, achievement udah lumayan lah ya. Iya, lumayan walaupun lah. the main goal masih belum kena. Iya. Tapi ya, masih muda kan. masih Iya, proses. betul. Di pada suatu kesempatan ini, ada statement tertentu nggak yang pengen lo omongin sama orang-orang? Let's say, gue selama ini dikenal begini. Ternyata gue seperti ini loh. Ah gitu. Atau mungkin lu pengen ada yang mau disampaikan untuk para panitia pageant yang kemarin itu, yang harusnya menang tuh begini. Iya kan? Yang harusnya menang tuh begini. Oke. Ya kalau ada yang mau disampaikan apa ya? Atau mungkin ini himbauan buat adik-adik ya yang mau ikut beauty pageant di Sumenep, tolong persiapkan orang dalam yang kuat biar menang ya. Gitu gimana? Gimana itu? Minimal ya. Ini gimana? Ya kalau untuk orang-orang Sumenep nih, apa ya?
biasanya nih orang-orang Sumenep tuh orang-orang Madura sih, aku nggak mau bilang Sumenep. Orang-orang Madura itu selalu insecure sama kemaduraannya. Jadi karena dia orang Madura, dia akan ngerasa kayak, aduh aku nggak bisa bergaul nih. Aku di Raka-Raki, kebetulannya aku kan kuliah di Surabaya, jadi aku bisa berbahasa Jawa. Bener. Jadi aku mau ngumpul sama yang manapun itu oke. Pasanganku waktu itu dia masih kurang bisa berbahasa Jawa, jadi dia cuman berkumpul sama teman-teman Madura atau sama beberapa teman yang ya karena dia emang sifatnya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa sih istilahnya, nggak suka berbaur lah, agak-agak introvert gitulah intinya. Jadi dia kurang membaur gitu. Padahal menurutku membaur itu hal yang penting biar semua orang ternotis sama kita, men. Paling nggak semua orang kenal, oh Rizka yang itu ya, oh Rizka yang itu ya, nggak masalah jelek buruk harus meninggalkan kesan ya. Betul, ya usahakan kesan baik, tapi ya kesan buruk ya asalkan kamu diingatnya masih kayak mentering banget ya nggak masalah sih. Benar-benar. Tapi terlepas dari hal-hal spesifik seperti itu, buat teman-teman semuanya nih, kalau kalian tadi udah denger bahwasanya Rizka tuh bukan winner, tapi masih bisa ke Raka-Raki dan bisa winner masuk ke 5 besar di Raka-Raki. Intinya adalah, terima kasih. Intinya adalah Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Yes. Gitu sih. Belum tentu. Iya, benar-benar. Belum tentu apa yang kita butuhkan itu yang terbaik buat kita. Benar-benar. Tapi yang kalau udah yang Tuhan kasih itu udah pasti yang terbaik, pasti. Karena selalu punya rencana hal-hal yang apa ya, yang dibutuhkan lah selanjutnya. Kadang lu pengen, aku dulu pengennya di ITS sebenarnya, tapi aku dapetnya di PPNS gitu loh. Ya apa ya? Kalau gua rasanya emang ada beberapa hal yang harusnya di tes tuh aku bisa dapat, tapi di PPNS nggak bisa. Tapi ya nggak masalah juga, atau aku berkumpul dengan teman-teman yang lain. Anjing. Kenapa? Sorry. Kenapa? Tolong nih. Bau. Kliwon bau. Itu gimana? Dari tadi seliweran. Buset. Wan, mandi apa Wan? Anjing bau sumpah. Ada nggak sih tempat mandiin Gak kliwon? tahu gua. Mungkin ada pet shop yang buat grooming gitu. Oh ya. Enggak, tapi Ah gitu. emang bener loh itu Riz. Emang krisis identitas anak muda Sumenep luar biasa. Anak muda Madura tuh luar biasa. Betul. Kadang mereka tuh yang apa ya? Mereka tuh kayak malu gitu loh untuk insecure menunjukkan culture mereka. Padahal itu menurut aku keren banget loh. Ya karena memang ya nggak salah juga sih, karena orang-orang luar Madura juga anggapnya orang Madura, duro gitu kan. Mesti begal gitu kan. Dikit-dikit carok gitu kan. Hal-hal yang negatif yang mereka pasti pertama kali muncul. Iya, Tapi kan benar. dengan kamu baik, berarti kamu harus tunjukkan dong kalau bahwasanya Madura itu ada juga kok yang baik, ada juga kok yang oke, nggak melulu itu gitu loh, nggak melulu carok dan sebagainya, nggak melulu jamet. Tapi nyatanya jamet juga banyak yang follow. Iya benar. Ya kan mereka merasa terhibur kan? Benar. Nyatanya kita siapa itu? Siapa? Suka ngaji. Emang jamet suka ngaji? Iya. Oh serius? Oh mereka penikmat jamet. Iya, gua nggak tahu loh, serius. Sama. Iya, di sisi baiknya kita suka. Gitu. Iya. Oh serius? Serius nih, Van. Nontonin jamet. Males banget gue nontonin jamet anjir. Gue gak usah nonton jamet aja udah alay. Udah muncul sendiri tau nggak di beranda TikTok tuh, di beranda Instagram tiba-tiba muncul sama ini nih. Siapa sih yang perempuan tuh? Nggak tahu gue. Yang meledak gitu loh. Siapa sih namanya? Tahu gue sumpah gue nggak tahu gitu-gituan. Bukan yang Madura itu loh. Jadi sampai pecah. Ini nih, Moi itu loh, Moi. Ida Karamoy gak sih? Gue nggak tahu loh itu siapa sih. Itu sering abis ini gue juga. browsing. Enggak abis ini gue browsing. India. Enggak, masalahnya gue udah tua Oh, itu anjir. Jadi gue nggak Tontonannya masuk. apaan dong? Tontonannya apaan dong kalau udah tua? Gak pernah nonton gue. Ah gitu. Serius, gue gak pernah nonton. Iya, lu pinter. Takut. Tapi benar ya, sekali lagi ya buat anak-anak muda Sumenep, tolong ya yang pageant kemarin yang udah maksudnya udah terkenal ikutan tapi masih malu menggunakan bahasa Madura itu jangan diikutin. Betul. Karena emang bener loh prihatin, dia ikutan pageant seharusnya lo lebih mempromosikan Madura, tapi dia malah kayak yang Iki Lore. Iya, betul. Thank Gak you. apa-apa Iki Lore. Ya ampun, aku jadi ingat sesuatu deh ngomong kayak gitu Iki Lore. Enggak, emang bener rata-rata begitu. Iya, jadi sebenarnya nggak apa-apa Iki Lore, tapi buat komunikasimu aja biar kamu bisa membaur gitu. Tapi tetap kamu harus ngasih tahu
biasanya tuh kalau orang-orang Jawa tuh ajan dua sama Dora dong, terus ngomong aja bede bisa nggak gitu. Kalau udah bisa ngomong itu, Gue udah lama tinggal di sini tapi nggak bisa. ya ampun, ya ampun memalukan sekali ya bunda ya. Masih belum bisa. Iya nggak apa-apa, nanti kita belajar privat di belakang ya Langsung, kan. boleh. Thank you ya. Oke, sama-sama. Kayaknya kapan-kapan kalau misalnya ada pageant yang menonjol, kita harus ngobrol lagi. Kita harus Boleh, gibah boleh. lagi. Boleh. Tentang siapa ini? Ya, aduh. Yang tadi yang ada di Asam Bugel atau yang Itu abis ini ya Mas Andi. Ya di Asam Bugel abis ini. Oke, Yaudah, nanti ada thank kita you ya. buka meja baru ya. Ya udah deh. Oke. Thank you ya semuanya udah nonton. Kita ketemu lagi di PSK selanjutnya. Bye.